Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi termokimia bagian 4, yaitu penentuan delta H0 reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Baik, kemarin kita sudah membahas bahwa penentuan delta H reaksi ada 4 macam. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Nah, sebelum masuk ke hukum Hess, kita pakai analogi dulu. Kalau misalkan saya ingin dari Pandaan menuju Kembangil, itu bisa kita gunakan sebagai lintasan pertama. Ini analogi hukum Hess. Kemudian ada jalan lain, mau ke Pandaan menuju Bangil, itu bisa melewati Gempol, setelah Gempol baru Kembangil. Nah, berdasarkan hukum Hess, lintasan 1 ini akan sama dengan lintasan 2. Di lintasan 2 ada tahap 1 sama tahap 2. Artinya lintasan 1 ini nanti akan setara dengan lintasan 2 pada tahap 1 ditambah tahap 2. Itu nanti analogi hukum Hess yang kita gunakan. Baik, hukum Hess. Nah, pada dasarnya hukum Hess itu reaksi itu sebenarnya tidak ditentukan oleh jalannya suatu reaksi, tapi reaksi itu hanya ditentukan keadaan awal sama keadaan akhir saja. Itu hukum Hess. Kita ambil contoh pada reaksi pembakaran karbon, ya, anggap saja ini rute pertama, pembakaran karbon, dia memiliki delta 1 menghasilkan CO2. Nah, rute yang kedua, seperti yang tadi, ya, yang ini, itu ada tahap 1 sama tahap 2. Tahap satunya C plus setengah O2 menjadi CO, kemudian CO, tahap keduanya CO ditambah setengah O2 menjadi CO2. Sehingga delta H1 nya, ini delta H1 nya, itu sebenarnya sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Buktinya seperti ini. Ini tahap 1, C plus setengah O2 menjadi CO, ini delta H2. Kemudian tahap 2 nya CO plus setengah O2 menjadi CO2 di delta H3. Nah, kalau tahap 1 sama tahap 2 ini kita jumlahkan, CO ini hilang, setengah O2 menjadi 1 O2. Maka hasilnya yang ada di sini, penjumlahannya itu merupakan persamaan reaksi, persamaan termokimia yang sama dengan delta H1. Ini hukum Hess. Kemudian berikutnya bagaimana diagram siklusnya untuk reaksi pembakaran karbon. Nah, yang seperti ini tadi, kalau kita perhatikan, pembakaran C menjadi CO2 langsung menjadi produk, itu adalah lintasan pertama. Lintasan kedua tadi ada 2 tahap, yaitu C plus 2O2 menjadi CO, kemudian CO dioksidasi lagi menjadi CO2, hingga delta H1 yang ada sini itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kalau kita jumlahkan sebesar min 788 kJ. Nah, sekarang bagaimana kalau kita konversikan ke diagram tingkat energinya? Nah, ini yang tadi yang disebut sebagai lintasan pertama. Kemudian lintasan kedua ada 2 tahap, ini, kemudian ditambah entapi yang kedua, di mana rute pertama ini itu sama dengan rute kedua tahap 1 ditambah tahap 2. Jadi H2 ditambah H3 ini sama dengan min 788 kJ. Ini diagram tingkat energinya. Contoh soal. Diketahui diagram siklus Hess seperti ini. Ini namanya siklus Hess. Kalau kita perhatikan, ini reaktan awal dan ini akhir. Kalau kita lihat tanda panahnya, ini rute pertama. Rute pertama banyak delta H1, ini yang ditanyakan. Sedangkan di rute yang kedua ada 2 tahap, delta H2 sama delta H3. Kalau kita lihat panahnya seperti ini,
Itu artinya delta H1 itu sebenarnya sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jadi seperti ini. Jadi lihat dari tanda panahnya sudah kelihatan bahwa delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Hingga nanti ketemu min 788 kJ. Nah, sekarang bagaimana delta H-nya, delta H pembentukannya? Ingat delta H itu adalah per 1 mol zat yang dibentuk. Sedangkan di dalam soal ini itu ada 2 mol. Sehingga itu harus dibagi dengan 2. Kalau di sini yang terbentuk adalah 1 mol, tidak perlu lagi dibagi dengan 2. Maka nanti delta H-nya ketemu min 394 kJ per mol. Contoh berikutnya ada diagram tingkat energi. Kalau kita perhatikan, yang ditanyakan di sini adalah delta H1. Jadi ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Kalau kita perhatikan delta H1 itu adalah penjumlahan dari delta H2. Kalau kita lihat panahnya, ditambah delta H3. Sehingga min ketemunya min 788 kJ. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah delta HF0-nya, ingat delta H itu adalah per 1 mol, sedangkan di sini koefisien CO2-nya 2. Jadi untuk pembentukan 1 molnya itu harus dibagi dengan 2. Seperti itu sehingga ketemu min 394 kJ per mol. Kemudian berikutnya, jika diketahui persamaan termokimia, ini sama 1 sama 2, C plus setengah O2 menjadi CO, delta H-nya min 111, CO plus setengah O2 menjadi CO, delta H-nya min 283. Yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan CO2. Pembentukan, kalau pembentukan kan terbentuk dari unsur-unsurnya, berarti CO2 ini terbentuk dari unsur C dan unsur O2. Nah, nanti yang ditanyakan adalah yang ini, persamaan seperti ini. Karena delta H pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya. Nah, kedua persamaan ini bisa kita lihat, ini kita jumlahkan ya. Persamaan 1 tetap tidak kita rubah, persamaan 2-nya juga tetap, sehingga nanti ini hilang, dan nanti dijumlahkan setengah dengan setengah menjadi 1. Nah, nanti ketemu seperti ini. Ini ada yang kurang, ini CO2. Nah, seperti ini. Sehingga kalau dijumlahkan datanya adalah sesuai yang ada diminta, maka delta H-nya nanti pembentukan CO2 dari C dan O2 itu sebesar min 394 kJ. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya kita akan ketemu penentuan delta H reaksi dengan menggunakan delta H pembentukan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.